Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan penjelasan atau sosialisasi pengakuan iman Westminster, pengakuan gereja kita yang dengan topik predestinasi. Saya sudah sampaikan pasal 3 ayat 3, di sana menekankan bahwa Allah dalam kedaulatannya menentukan akhir hidup manusia, dan ini jelas mengikuti pandangan Agustinian. Nah, terhadap pandangan predestinasi yang menekankan pada kedaulatan Allah ini, banyak yang menolak. Mari kita melihat beberapa alasan penolakan terhadap pengajaran ini, terhadap pengajaran predestinasi dengan penekanan pada kedaulatan Allah. Ada 4 alasan. Yang pertama, Allah bertindak semena-mena, sepihak, semaunya, dan secara tidak adil membawa orang yang baik ke neraka. Yang kedua, kedaulatan Allah meniadakan kebebasan dan tanggung jawab manusia. Yang ketiga, predestinasi ini yang menekankan pada kedaulatan Allah mengajarkan bahwa hanya sebagian manusia yang diselamatkan. Dan alasan keempat, mengapa menolak pandangan ini adalah karena predestinasi ini melemahkan dan bahkan meniadakan penginjilan. Bapak Ibu sekalian, alasan penolakan ini muncul di mana-mana. Di Indonesia kita dapat melihat video-video di YouTube atau artikel-artikel yang memojokkan John Calvin dan orang-orang Calvinis dengan mengatakan bahwa predestinasi yang diajarkan Calvin mengajarkan tindakan Allah yang semena-mena, sepihak dengan mengabaikan kehendak bebas manusia. Apakah John Calvin dan pengikutnya, orang Calvinis, mengajarkan demikian? Apakah John Calvin di dalam seluruh buku Institutes of the Christian Religion dan seluruh tafsiran Alkitab yang dia buat mengajarkan demikian? Bapak Ibu sekalian, kita juga jangan terlalu cepat menolak tanpa memahami pengakuan iman kita pasal 3 ayat 3 ini. Kita harus belajar topik predestinasi dari Alkitab dan pengakuan gereja kita ini secara keseluruhan. Maka saya berharap kita dapat menjawab keempat alasan penolakan tersebut. Karena itu marilah kita belajar. Mengapa kita belajar predestinasi dari Alkitab dan pengakuan iman Westminster? Saya menyebut 3 alasan atau dasar mengapa kita harus belajar. Yang pertama, karena Alkitab membicarakan dan menyebutkan kebenaran tentang predestinasi. Yang kedua, karena pengajaran predestinasi dari Alkitab dan pengakuan iman Westminster memberikan alasan akan pentingnya pengagungan akan Allah dan hidup rendah hati. Kita boleh baca itu di pengakuan kita pasal 3 ayat 8 bagian akhir. Dan alasan ketiga mengapa kita harus belajar dan mengajar predestinasi menurut Alkitab dan pengakuan iman Westminster. Alasan ketiga, karena dengan tekun belajar predestinasi, iman saudara dan saya, iman orang percaya akan semakin dikuatkan. Jadi tujuan kita belajar predestinasi bukan untuk menyerang orang-orang yang menolak pengajaran ini, tetapi supaya iman kita dikuatkan dan supaya tidak hanya kita dapat menjawab tuduhan-tuduhan negatif dari mereka yang menolak pandangan ini. Memang sebagian orang menghindari untuk belajar dan bahkan melarang untuk mengajar predestinasi karena mereka meyakini bahwa doktrin ini membingungkan, bahkan menyesatkan. Kalau kita membaca bagian predestinasi ini dalam bukunya Calvin itu, dia menulis bahwa doktrin ini manis atau sweet. Semakin kita belajar, kita semakin merasakan the sweetness atau manisnya pengajaran ini. Saudara-saudara, menurut pengakuan iman Westminster pasal 3 ayat 8 bagian akhir,
pengajaran predestinasi memberikan alasan akan pentingnya pujian, penghormatan, dan pengagungan akan Allah. Dan pentingnya kerendahan hati, ketekunan, dan penghiburan yang berlimpah bagi semua yang dengan tulus menaati Injil. Saudara-saudara, itulah hasil yang kita harapkan apabila kita dengan sabar belajar predestinasi, tidak dengan terburu-buru, juga tidak dengan terburu-buru mengajarkan orang. Nah, kita akan melihat pasal 3 ayat 8 ini nanti secara detail dalam bagian berikut. Sekarang kita melihat dulu ayat-ayat Alkitab yang menyebutkan kata predestinasi. Istilah predestinasi dalam Alkitab. Ada beberapa ayat, yang pertama Kisah 4 ayat 28, yang kedua Roma 8 ayat 29, yang ketiga Roma 8 ayat 30. Nah, dua ayat ini dapat dijelaskan bersama-sama. Yang keempat 1 Korintus 2 ayat 7, yang kelima Efesus 1 ayat 5, dan terakhir Efesus 1 ayat 11. Bapak Ibu sekalian, istilah-istilah predestinasi dalam Alkitab ada di dalam ayat-ayat ini. Dan kata predestinasi dalam bahasa Perjanjian Baru di ayat-ayat ini adalah prorizo, yang berarti dalam bahasa Inggris predetermined atau ditentukan sebelumnya. Foreordained, ditetapkan sebelumnya. Predestined, nah ini juga ditentukan sebelumnya. Juga pengertian lain, decide upon beforehand, diputuskan sebelumnya. Jadi kata predestinasi di dalam ayat-ayat ini ya berarti penentuan atau menentukan dari semula, dan kita harus melihat sesuai teks dan konteks. Kita akan mempelajari ayat-ayat ini satu demi satu. Kita sudah melihat ada beberapa ayat di Alkitab yang di dalamnya ada kata predestinasi, yang bahasa aslinya prorizo. Mari kita mulai dengan ayat yang pertama, di mana kata prorizo dipakai, yaitu Kisah pasal 4 ayat 28. Kita baca mulai ayat 27 Bapak Ibu sekalian, supaya lebih lengkap. Yang bunyinya demikian. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Nah, sesuai konteks, Kisah 4 ayat 28 ini adalah bagian dari seruan atau doa orang-orang percaya kepada Tuhan setelah mereka mendengar berita dari Petrus dan Yohanes yang baru dilepaskan dari tahanan. Dalam doa mereka itu, mereka menerapkan beberapa firman Tuhan dalam Perjanjian Lama. Secara khusus Mazmur pasal 2 ayat 1 sampai 2. Dan mereka berkata di ayat 27, Herodes dan Pilatus telah sepakat dengan orang-orang non-Yahudi dan orang-orang Israel melawan Yesus, hamba Tuhan yang kudus dan diurapi. Dan di ayat 28 dikatakan untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dalam bahasa Inggris, to do whatever thy hand and thy purpose predestined to occur. Nah, saudara-saudara, latar belakangnya adalah Petrus dan Yohanes memberitakan nama Yesus, dan para penguasa waktu itu melarang dia supaya dia berhenti memberitakannya. Dan mereka lepaskan dia, dan dia menyampaikan kepada jemaat. Dan ayat 28 inilah bagian dari seruan orang-orang percaya dalam
menghadapi tantangan pada waktu itu, saudara-saudara. Nah, penekanan di ayat ini kalau kita perhatikan bahwa Allah telah menentukan dari semula, ayat 28 itu, apa yang dilakukan oleh para pembuat kejahatan. Di ayat 27, yakni mereka yang membunuh Yesus. Oleh karena itu ayat ini, Kisah 4 ayat 28 dengan jelas memastikan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang terjadi, bahkan kematian anak Allah sekalipun yang dilakukan secara brutal, secara jahat, yang terlepas dari kehendak dan kontrol kedaulatan Allah. Kepastian dari rencana Allah untuk dunia ini, yaitu keselamatan dunia ini, itu dibangun oleh tujuan Allah yang berdaulat dan dipastikan oleh tangannya yang maha kuasa. Jadi saudara-saudara, orang-orang percaya yang mendengar berita dari Petrus ini, mereka mengerti dengan tepat bahwa orang-orang Yahudi dan non-Yahudi mereka bertanggung jawab atas kematian Yesus. Mereka lah yang membunuh Yesus dengan melakukan sesuai dengan apa yang Bapa telah tentukan dari semula. Jadi mereka dengan berani meyakini bahwa pembunuhan Tuhan Yesus itu tidak terlepas dari kontrol kedaulatan Allah. Bahkan sudah ditentukan. Maka Kisah 4 ayat 28, ini bagian awal dari kitab Kisah Para Rasul. Ini sudah mengajarkan kepada kita bahwa kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia itu tidak bertentangan. Yaitu sementara pembunuhan Yesus dilakukan sesuai dengan apa yang Allah telah tetapkan, namun secara moral para pembunuh Yesus itu mereka harus bertanggung jawab atas kematian Yesus. Kita bisa membaca itu di pasal 3 ayat 15. Jadi saudara-saudara, Allah telah menentukan sebelumnya apapun yang terjadi. Ini yang kita belajar di sini. Termasuk kejahatan. Tetapi para pembuat kejahatan harus bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Dengan perkataan lain, kedaulatan Allah tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Saudara-saudara, kita berpegang pada pandangan ini, pandangan Agustinian, bahwa kedaulatan Allah itu tidak bertentangan dengan tanggung jawab manusia. Jadi kedaulatan Allah sama sekali tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Nah, kebenaran ini, Bapak Ibu sekalian, kita harus pegang teguh. Dan inilah yang menolong kita untuk berani maju meskipun ada tantangan. Kebenaran ini menolong kita untuk tetap mengandalkan Tuhan dan hidup rendah hati atas setiap kesulitan, penderitaan yang kita hadapi. Dan rekaman ini dibuat pada masa pandemi ini, maka termasuk kesulitan kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita juga harus hadapi dengan keberanian. Bahwa tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita di luar kontrol kedaulatan Tuhan. Bahkan kejahatan pun yang kita alami itu tidak terlepas dari kontrol Tuhan. Mari kita berpegang pada firman Tuhan. Dalam Kisah 4 ayat 28 ini. Bahwa Tuhan mengontrol segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati.